kelas 4 di Sambi, Kabupaten Boyolali diduga menjadi korban perundungan. Di Kota Pariaman meninggal dunia akibat dibully teman satu kelas Jasinatol meninggal dunia setelah diduga menjadi korban perundungan atau bullying oleh teman sekelas. Kasus dugaan perundungan yang menimpa siswa kelas 6 SDN 108 Tangerang Siswa kelas 6 SD berusia 13 tahun meninggal dunia akibat tindakan perundungan. Seorang siswa kelas 6 SDN 108 Tengkerang Labuai, Pekanbaru, berinisial Mar, meninggal dunia pada Minggu 23 November tahun 2025. Diduga adanya kekerasan fisik termasuk pukulan di bagian kepala yang memperburuk kondisi korban, hingga sempat lumpuh sebelum akhirnya meninggal dunia. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan Dinas Pendidikan turut hadir ke rumah duka sebagai bentuk perhatian serius terhadap dugaan perundungan ini. Kita dilaporin oleh kepala dinas, guru-guru pada di sini dan mengecek persoalannya apa. Nanti setelah kita telusuri, kita cerita sama keluarganya bahwa anak ini sebelumnya sudah ada riwayat penyakit, dia sudah melaksanakan pengobatan di rumah sakit PMC ya Bu. Jadi ini kita sudah tinjau langsung tadi sama Ibu, dan besok tentu di sekolah karena juga ada informasi yang dari keluarga gitu menyampaikan bahwa di sekolah dulunya juga pernah didamaikan, pernah berantem gitu Bu ya, pernah berantem tapi sudah didamaikan dengan kedua orang tua gitu dan damaikan. Jadi kami datang ke sini khususnya bertakziah, menyampaikan duka dan juga untuk memberikan perhatian, dan tentu apa saja yang bisa dibantu oleh pemerintah kita akan bantu seperti itu. Dinas Pendidikan memastikan proses pendalaman masih berjalan untuk mengungkap kronologi serta memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Legina Mesti dari Prodi PGSD dengan nomor NIM 202515100170. Dan di sini kasus yang saya angkat adalah kasus dari SDN 108 Pekanbaru, di mana siswa kelas 6 berinisial MA telah menjadi korban bullying dan berujung maut. Berdasarkan informasi dari media, MA yang berusia 13 tahun mendapat kekerasan fisik dari teman sekelasnya dan sempat dilaporkan mendapat tendangan di bagian kepalanya. Setelah insiden itu, kondisi korban memburuk dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun, akhirnya pada tanggal 23 November 2025, korban meninggal dunia. Kematian ini bukan hanyalah kehilangan nyawa, tetapi juga cerminan dalam kegagalan sistem lingkungan pendidikan dalam memberantas bullying. Dari perspektif psikologi pendidikan, ada beberapa faktor yang berkemungkinan besar berkontribusi. Yang pertama adalah pembelajaran melalui model sosial sesuai dengan teori social learning dari teori Albert Bandura. Anak-anak bisa meniru perilaku agresif jika lingkungannya seperti rumah atau teman itu menunjukkan bahwa kekerasan adalah sesuatu yang normal dan tidak akan mendapat konsekuensi. Yang kedua adalah kelemahan dalam perkembangan moral dan empati menurut teori moral development dari Lawrence Kohlberg. Perkembangan moral dan kesadaran terhadap hak orang lain masih belum matang pada anak-anak. Jadi, tanpa bimbingan moral yang kuat dari guru atau orang tua, anak bisa saja tidak mengetahui bahwa tindakan bullying itu salah dan bisa berakibat serius. Yang ketiga adalah kurangnya dukungan lingkungan yang protektif. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman, namun dari kasus ini tampak bahwa pemahaman dan pengawasan terhadap bullying masih sangat lemah. Selain itu, menurut pandangan dari pendidikan karakter dan psikososial yang diusung dari Psychosocial Development Theory Erik Erikson, menunjukkan bahwa kebutuhan anak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai itu sangat penting. Jika sebaliknya, anak akan merasa takut, diisolasi, bahkan bisa depresi. Dengan kata lain, bullying bukan hanya tentang anak nakal atau teman jahil, tetapi ini soal sistem orientasi moral, kontrol sosial di lingkungan sekolah, peran guru, dan juga lingkungan pendukung. Dampak dari kasus ini juga sangat tragis, yaitu kehilangan nyawa seorang anak, trauma bagi keluarganya, trauma bagi teman sekelasnya, dan juga hilangnya kepercayaan bahwa sekolah adalah tempat aman. Dan ini juga bisa menjatuhkan mahasiswa untuk berbicara, melapor, atau meminta bantuan
karena takut dianggap merasa ribet atau mempersalahkan teman. Menurut teori dan analisis, ini beberapa rekomendasi agar kasus seperti ini tidak terulang dan semoga bisa diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah implementasi program pendidikan karakter dan empati. Sekolah bisa menjalankan pelatihan rutin untuk menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, lalu juga empati dan moralitas. Contohnya pada diskusi kelompok, cerita moral, atau mentoring sebaya. Ini mendukung perkembangan moral dari Colbert dan juga psikososial menurut Erikson. Yang kedua adalah pengawasan dan kebijakan anti-bullying yang tegas. Sekolah harus memiliki regulasi yang jelas tentang bullying atau kekerasan, mempunyai sistem pelaporan yang aman, konsekuensi untuk pelaku, dan juga pendampingan untuk para korban. Lalu yang ketiga adalah membangun lingkungan sekolah yang suportif. Teman-teman semuanya, kasus di Pekanbaru ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat untuk berkembang secara sosial dan emosional. Kita sebagai calon pendidik mempunyai tanggung jawab untuk memastikan lingkungan sekolah aman, ramah, penuh empati, dan peduli. Yuk bantu sebarkan kesadaran, dukung program anti-bullying, dan juga bangun lingkungan sekolah yang melindungi semua siswanya. Makasih sudah nonton.